di dalam kolam, air asin di bawah nelayan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, segenap panitia Muda Vision 2021 yang penuh semangat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-temanku di mana saja berada yang Khansa cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya karenanya lah kita bisa hidup, yang hanya karenanya lah darah ini terus mengalir meski kita terlelap tidur, yang hanya karenanya lah kita bisa bernafas, yang hanya karenanya lah kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya sampai saat ini. Pak, Bu, teman-teman, mau tidak nanti di akhirat mendapatkan syafaat baginda Muhammad SAW? Nah, kalau mau, yuk kita membaca sholawat dulu. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lihat petani menanam padi, mereka kerja bahu-membahu. Ingatlah Allah setiap hari dengan sholat 5 waktu. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah peristiwa yang sangat besar terjadi di dalam bulan Rajab. Ada yang tahu peristiwa apa? Ya, betul, peristiwa Isra Mi'raj. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan peristiwa ini di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi
haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan Isra Mi'raj ada banyak hal yang ditemui oleh Rasulullah SAW, yang kesemuanya itu bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita, sehingga keimanan dan ketakwaan kita semakin kuat dan kokoh. Yang pertama, saat perjalanan Isra, Rasulullah SAW melihat sekelompok kaum yang menanam benih dan langsung tumbuh serta panen di hari itu juga. Siapakah kelompok kaum tersebut? Mereka adalah kelompok kaum yang semasa hidupnya di dunia berjuang di jalan Allah fisabilillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW melihat sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur dan berulang-ulang. Siapakah kelompok kaum ini? Ya, mereka adalah kelompok kaum yang merasa berat untuk melaksanakan sholat. Semasa hidupnya di dunia enggan melaksanakan sholat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita petunjuk di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bapak, Ibu, dan teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dua hal yang bisa kita jadikan pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu tentang jihad fisabilillah dan keutamaan sholat. Sholat merupakan amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamati min amalihi sholatahu. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa sholat merupakan ibadah yang sangat penting. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah sholat kepada Rasulullah SAW secara langsung tanpa perantara malaikatnya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Untuk itu, sebagai seorang muslim yang beriman, hendaknya selalu menjaga sholat kita, memperbaiki kualitas sholat kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa berjuang di jalan Allah dan istiqomah dalam mendirikan sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.